Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin Puspitarini dengan NIM 112110652. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berikut. Kita simak yuk untuk videonya. Pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya.
untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% masih tetap berlaku. Ya, saya ulangi, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt. Pembiayaan industri padat karya. Ya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, Anda yang hobi upgrade perangkat elektronik atau up to date dengan fashion kekinian, pastikan menyiapkan uang lebih karena mulai Januari 2025 barang-barang tadi akan naik harga. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang sebelumnya 11% resmi naik jadi 12% per tahun depan. Tapi untuk barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah akan memberikan fasilitas PPN 0%. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Faktanya, Indonesia jadi salah satu di antara negara-negara ASEAN yang memiliki tarif PPN yang tinggi. Yang pertama, Filipina. Tapi kalau Indonesia sudah naik juga, kita jadi negara yang sama-sama tarif PPN-nya tertinggi di negara ASEAN. Pro kontra sudah pasti ada. Meski dari sisi pemerintah, ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam mendukung APBN. Apalagi sejak tahun 1983,
pemerintah baru menaikkan 1 kali pajak pertambahan nilai. Tim Liputan SCTV melaporkan. Yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan, jadi mulai sampo, sabun dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu tetap tidak ada kenaikan PPN. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPN 12% yang berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah memberi diskon listrik 50% bagi beras 10 kilo. Sebagai stimulus kenaikan PPN 12%, pemerintah diskon 50% dengan tarif listrik 2000 watt ke bawah dan bantuan beras 10 kilo untuk 16 juta kakak. Kemudian kami menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai 1 Januari 2025, memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50% sampai bantuan beras untuk masyarakat miskin. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun 2025 akan naik sebesar 12%, kata Menteri Koordinator dengan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi di Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting, yaitu beras, daging, ayam, sapi, ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang, ikan kembung, dan segala macam ikan. Itu ada, selain itu ada telur, ayam, cabai, bawang, gula pasir. Tepung terigu, minyak kita dan gula menjadi industri bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN yang ditanggung pemerintah DTP 1% ya. Artinya tarif PPN dikenakan yaitu 11%. Nah, stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula, industri yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%, yaitu PPN-nya juga tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kilo per bulan, kata Erlangga. Beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2024. Jasa tersebut diantaranya pendidikan, pelayanan, kesehatan, medis, pelayanan sosial, angkutan umum, keuangan dan persewaan rumah susun dan rumah umum. Pemerintah akan menanggung kenaikan pajak penambahan nilai PPN sebesar 1% untuk komoditas, yakni
tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng rakyat atau minyak kita. Saat PPN 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025, kami memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula, minyak industri, dan minyak kita itu PPN-nya tetap 11%. Yang artinya dari kenaikan menjadi 12%, 1% pemerintah yang membayar, kata Menteri Keuangan kita yaitu Sri Mulyani Indrawati. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan PPNDTP sebesar 1% bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah terhadap konsumsi barang-barang pokok. Untuk terigu, PPNDTP diberikan lantaran komoditas yaitu merupakan bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Insentif diberikan agar tidak menjadi perubahan, agar tepung terigu di masyarakat dan gula banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman. Dengan PPNDTP terhadap gula untuk industri diharapkan dapat mendukung aktivitas industri agar terus berjalan dengan tetap, menggerakkan perekonomian, terus ekonomi, sinyal pasar bisnis, kelestarian devisa, hasil ekspor wajib disimpan di dalam negeri. Dan apa plus minusnya Menteri KKP akan sanksi PT CPS yang reklamasi Pulau Pari tanpa izin? Alasan KPPU tentukan denda 202, miliar kepada Google yang menetapkan kenaikan tarif pajak, pertambahan nilai PPN atau 12%, memberikan diskon listrik, sedangkan air bersih juga tidak membayar PPN senilai 2 triliun, kata Sri Mulyani. Pelanggan PLN di bawah 6.600 volt tidak dikenakan PPN 12%. PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan pajak penghasilan PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset 500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromset tidak lebih dari 500 juta per tahun akan diberikan pembebasan PPh 0%. Bagi UMKM yang penjualannya per tahun sampai 4,8 miliar itu dikenakan PPh 0,5%, artinya dilanjutkan. Jadi ini kebijakan yang sudah kurang lebih 7 tahun berjalan. Itu sebetulnya tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada UMKM agar di awal mereka diberikan insentif bantuan dengan harapan setelah 7 tahun mereka sudah bisa mandiri, kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Maman menjelaskan bagi para UMKM yang sudah mendapatkan insentif PPh final 0,5% ini akan diberikan tambahan 1 tahun untuk mendapatkan insentif yang sama untuk bertumbuh dengan naik kelas. Namun bagi para pelaku UMKM yang baru mendapatkan insentif ini 2 tahun yang lalu,
mereka masih mendapatkan kesempatan menikmati PPh final 0,5% selama 5 tahun ke depan. Sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022, beras 10 kilo untuk 16 juta keluarga, pemerintah akan memberikan beras ini sebanyak 10 kg per bulan Januari dan Februari 2025 untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Dan untuk paket bagi masyarakat yang tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan, kata Sri Mulyani Indrawati. Kemenko menyebutkan bantuan itu akan menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4. Nah, menyambung rencana itu, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Ari Prasetyo Adi bakal menugaskan Perum Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras. Kemudian ada juga mobil listrik dan PPN rumah diskon 100% untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan. Bantuan pembiayaan subsidi bunga 5% serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan. Untuk mobil listrik dan hibrida, pemerintah menawarkan insentif PPN dengan pajak penjualan atas barang mewah PPN BM. Sedangkan untuk properti rumah, pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal harga dengan 2 miliar dengan rincian diskon 100% untuk Januari sampai dengan bulan Juni 2025 dan 50% untuk Juli sampai dengan Desember 2025. Berikut dampak dari kebijakan pemerintah, yaitu memberikan diskon 50% dengan tarif listrik rumah tangga dengan daya 2000 watt ke bawah dengan bantuan beras 10 kilo. Ini ada beberapa aspek, yaitu meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini akan membantu meringankan beban rumah tangga dengan daya listrik kecil yang biasanya terdiri dari keluarga dengan pendapatan rendah. Diskon 50% akan mengurangi pengeluaran mereka sehingga dapat mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan akses pangan dengan bantuan beras 10 kilo bagi 6 juta keluarga dapat membantu masyarakat terutama yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Ini mengurangi tekanan terhadap anggaran rumah tangga yang mungkin terdampak oleh harga pangan yang naik akibat kenaikan PPN. Yang ketiga, mendorong kesejahteraan sosial. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah mencoba untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar tetap stabil sehingga ada kenaikan PPN. Hal ini diharapkan bisa mencegah lonjakan kemiskinan dan kesulitan ekonomi pada kelompok yang paling rentan. Namun ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan, yaitu ketimpangan manfaat. Kebijakan ini mungkin tidak sepenuhnya merata, sementara sebagian besar keluarga dengan daya listrik 2000 watt ke bawah mendapat manfaat yang tidak memenuhi kriteria ini, tetap akan merasakan dampak dari kenaikan PPN tanpa ada bantuan yang sebanding.
kelompok masyarakat menengah ke bawah dan ke atas yang tidak mendapat bantuan mungkin akan merasa dukungan yang tidak cukup. Yang kedua, kenaikan harga secara umum, yaitu meskipun ada stimulus berupa diskon listrik dan bantuan pangan, kenaikan PPN 12% tetap akan mempengaruhi jasa lainnya. Hal ini bisa berpotensi menyebabkan tekanan pada daya beli masyarakat, terutama jika kebijakan pendukung lainnya tidak cukup kuat. Yang ketiga, ketergantungan pada bantuan. Masyarakat yang bergantung pada bantuan seperti beras mungkin merasa sulit untuk beradaptasi dengan kenaikan harga jangka jika ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan atau kemandirian ekonomi mereka. Secara keseluruhan, kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif dalam mengurangi dampak sementara dari kenaikan PPN tersebut. Untuk jangka panjang, kebijakan yang lebih menyeluruh dengan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tanggapan terhadap kebijakan ini bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi positif, yaitu diskon 50% untuk tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya 2000 watt ke bawah akan meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang rentan terdampak oleh kenaikan harga barang dan jasa. Akibat PPN 12%, bantuan beras 10 kilo untuk 16 juta kepala keluarga untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat terhadap kenaikan harga pangan. Namun kalau di sisi lain, kebijakan ini dinilai kurang merata. Meskipun bantuan tersebut bermanfaat sebagian besar masyarakat, tapi berpendapatan rendah, ada kemungkinan bahwa kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat ini akan merasa tidak mendapatkan dukungan cukup. Selain itu, penerapan untuk PPN 12% yang lebih tinggi akan tetap mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan meski ada diskon listrik dan bantuan pangan. Kebijakan ini tentu perlu diimbangi dengan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa dampak kenaikan PPN dapat dikelola dengan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Efek kenaikan PPN menjadi 12% wajib tahu. Menurut Aryo DP Irhamna ekonom dari Indef, meskipun kenaikan 1% terlihat kecil, pengaruhnya cukup besar jika ditinjau dari berbagai aspek. Dampaknya bisa dirasakan oleh pelaku usaha, masyarakat kelas menengah, hingga memicu efek domino pada kebijakan lainnya. Menurut Luhur Bima, peneliti dari Semeru, kenaikan PPN akan memberikan dampak pada pihak-pihak dalam transaksi bisnis. Jika beban kenaikan ditanggung pengusaha, maka akan mengurangi margin keuntungan mereka dan berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Sebaliknya, jika dibebankan ke pembeli, akan terjadi inflasi akibat kenaikan harga barang dan jasa yang akhirnya menjadikan biaya hidup makin tinggi. Tarif PPN tetap 12%, tetapi nominalnya 11%. Presiden Prabowo membatalkan kenaikan tarif PPN 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
Pengumuman ini disampaikan tepat beberapa jam sebelum pergantian tahun. Tapi masalahnya, banyak pelaku usaha yang terlanjur men-setting harga jadi 12% di saat pembatalan tersebut diumumkan. Akibatnya, beberapa sudah memungut 12% di awal Januari. Bingung, kan? Sesuai UU, PPN memang naik jadi 12% mulai 2025. Tetapi cara hitungnya berubah. Tarif PPN 12% dikalikan dengan DPP nilai lain, sehingga hasil akhirnya tetap 11%. Kalau pelaku usaha sudah terlanjur memungut 12%, kelebihan itu sebaiknya dikembalikan ke pembeli, karena itu bisa dianggap memungut pajak yang tidak sah, dan lebih buruknya, dianggap sebagai penggelapan pajak. Ada kabar baik, pelaku usaha diberi masa transisi untuk menyesuaikan sistem penerbitan faktur pajak sesuai aturan baru. Dengan begitu, faktur pajak yang mencantumkan PPN 11 atau 12% masih dianggap sah dan tidak dikenakan sanksi. Serta penggunaan kode faktur 01 masih dapat digunakan hingga 31 Maret. Apakah langkah pembatalan ini cukup bijak atau bikin ribet? Tulis pendapat kamu di komentar. Demikian tanggapan yang saya berikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.